Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seseorang datang kepada Nabi SAW, faqal, kemudian dia berkata, halaktu ya Rasulullah, aku hancur ya Rasulullah, aku cilaka ya Rasulullah. Kata ini orang. Qal, maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, wa ma ahlakat, apa yang membuatmu hancur, apa yang membuatmu celaka? Qal, dia pun berkata, waqa'tu ala imraati fi Ramadan, aku kejadian bersetubuh dengan istriku di bulan Ramadan. Qal, maka Rasul pun berkata, hal tajidu ma tu'tiqu raqabah, apakah kau punya budak untuk dibebaskan? Qala la, dia bilang enggak punya ya Rasul. Qal, maka Rasul pun berkata, wa hal tastati' an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah kau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qal, dia berkata, enggak ya Rasul, yakni sebulan aja ane jebol, apalagi 2 bulan berturut-turut ya Rasul. Begitulah maknanya, ya. Qal, maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, fa hal tajidu ma tut'imu 60 miskina, apakah kau punya hal yang dengan itu kau bisa memberi makan 60 orang miskin? Qal, maka dia pun berkata, enggak punya juga ya Rasul. Qal, dan kemudian dia bilang, thumma jalas fa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arq fihi tamr. Akhirnya Nabi pun sallallahu alaihi wasallam membawakan baginya sewadah korma, sewadah korma, ya. Qal, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaq bihada, kalau begitu sedekah korma ini, kau lakukan sedekah itu. Qal, dia pun berkata, fahal ala afqarin minna, kepada siapa lagi sedekahnya ya Rasul? Kepada orang yang lebih fakir lagi dari kita. Kita ini orang yang fakir benar, butuh sedekah ya Rasul. Mau sama siapa lagi sedekah? Ini kita udah fakir benar. Iya kan? Fama baina labitaiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Tidak ada di antara 2 tembok kota Madinah ini, okay, seseorang yang lebih membutuhkan sedekah daripada kita. Kita udah paling fakir nih, kita sedekahin nih korma sama orang ya Rasul. Ame siap sedekah. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, tertawa hatta badat nawajid, sehingga tampak gigi-giginya. Waqal, akhirnya Nabi pun berkata, idhhab fat'imhu ahlak. Ya udah, mau pergi deh, kasih makan buat keluarga ente. Tuh, ya Allah, rahmah. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kifarat tetap ujungnya dengan istita'ah. Nggak mampu. Kalau nggak mampu mau dipaksain, dia mesti ngutang dalam rangka kifarat. Ayo, dia nggak mampu. Lihat rahmat. Kenapa dia melakukan dosa? Kenapa ini enteng di sini? Kenapa begitu lembut Nabi dalam hal ini? Dia melakukan dosa yang sifatnya syahwat manusia. Berbeda kalau misalnya dia melakukan dosa berangkat dari kesesatan yang terjadi pada pemikirannya. Nah, ini galak Nabi. Kekeliruan yang terjadi dalam mindset, dalam tafkir, dalam thariqah tafkir, dalam pola berfikirnya. Dan ini tegas Nabi, kenceng. Sallallahu alaihi wasallam. Syuf. Di riwayat Imam Bukhari rahimahullah dari Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu cerita, ada seorang sahabat namanya Abdullah. Dipanggilnya Himar. Radhiyallahu anhu. Ada yang bilang ini dia namanya Ibnu Nuaiman dan lain-lain. Ulama berbeda pendapat tentang menentukan penawaan ini. Yang jelas dipanggilnya Al-Himar dan biasa yudhik an-Nabi, biasa membuat Nabi tertawa sallallahu alaihi wasallam. Suka ngelucu, suka ngerjain sahabat, bahkan bercanda sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta dia sama Nabi. Suatu hari datang rombongan-rombongan dagang dari luar kota Madinah, datang ke Madinah membawa makanan-makanan, buah-buahan yang belum pernah dilihat penduduk Madinah kan. Kalau kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf datang atau bisnismen Madinah, mereka melihat makanan-makanan yang belum pernah dilihat penduduk Madinah. Akhirnya dia mengambil sebuah makanan dari pedagangnya. Ini berapa harganya? Oh, ini segini. Tayyib. Anda ambil dulu ya, nanti balik. Iya. Dia bawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini untukmu. Aku hadiahkan. Ini tukang dagangnya ngejar. Mana itu belum bayar? Ya Rasul, bayar. Rasul pun tertawa dan berkata, bukankah kau hadiahkan padaku? Iya ya Rasul, aku ingin kau memakannya, tapi aku nggak punya fulus.
Lihat sahabat, ada canda dia. Kalaupun hadis-hadis yang menceritakan tentang candaan mereka ini terus terang nggak kuat. Ya, banyak riwayat, cuman nggak kuat. Ala kulli hal, diriwayatkan Imam Bukhari dari Umar bin Khattab. Nah, Abdullah yang dipanggil Himar ini punya kasus. Dia apa? Kebiasaan minum khamr. Ayo, ini syahwat apa syubhat? Syahwat. Ayo. Dibawa, ditangkap, dicambuk. Ketahuan lagi dibawa, ditangkap, dicambuk. Dibawa, ditangkap, dicambuk. Tegas, hukum ada, gitu loh. Tapi apakah kemudian Nabi menjadi berkeras padanya? Tidak. Sehingga di riwayat lain, Ibnu Hajar rahimahullah menyampaikan, bahkan sampai 50 kalian dicambuk. Bukan 50 kali cambuk nih, awas. 50 kali kasus. Cambukan khamr berapa? 40 apa 50? 40 apa 50? Ya ini segitu. Dan 50 kali gocap deh. Berapa kali itu berarti? Iya kan? Saking seringnya begitu, akhirnya seorang sahabat mencambuknya dan berkata, la'anakallah, Allah melaknatmu. Betapa sering kau melakukan maksiat ini. Rasul pun marah dan berkata, la tal'anu, jangan kalian melaknatnya. Wallahi ma'alam innahu yuhibbullaha wa rasulah. Demi Allah, sejauh pengetahuanku, dia ini sebenarnya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, maksiat. Amin. Tapi kalau kesalahan berangkat dari syubhat, dari kesesatan, lihat Rasul bagaimana. Seseorang datang, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengutus harta dari Yaman. Rasul pun dengan ijtihadnya sebagai penguasa dan sebagai nabi, dia membagikan harta ini kepada 4 orang. 4 orang ini tujuannya taklif qulub, karena apa? Dia bawa kaumnya supaya loyal sama belum lama masuk Islam. Iya kan? Ada seseorang yang nggak terima, dia hampiri Rasul dan berkata, ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah. Terus ada yang lebih bertakwa dari Rasul? Kau lebih tahu konsep bertakwa daripada Rasul? Wa'dil fil qismah, dan berbuat adillah dalam pembagian. Menurutmu Rasul zalim? Maknanya begitu? Rasul pun sallallahu alaihi wasallam marah dan berkata, adakah manusia yang lebih bertakwa dariku? Adakah manusia yang lebih adil dariku? Demikian Rasul. Akhirnya Rasul mensifatinya, dia anjing neraka. Ini Khawarij, bapaknya Khawarij, namanya Dzul Khuwaisirah. Ini dia anjing neraka. Dia terlepas dari agama sebagaimana terlepasnya anak panah dari busurnya. Tuh, dia seburuk-buruknya bangkai di atas muka bumi. Syarrul khalqi wal khaliqah, seburuk-buruknya makhluk yang diciptakan di atas muka bumi. Tuh lihat, segitu kerasnya berangkat dari kesalahan pemikiran, awas, syubhat, nih, ngaco, tegas Rasul. Iya kan? Tapi kalau kesalahannya syahwat, lihat betapa lembut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mendirikan hukum, dirikan, tegas. Iya kan? Lihat bagaimana Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu majma'in. Ditegur Rasul dengan begitu, padahal anak kesayangannya. Karena apa? Karena seorang kafir yang udah benar-benar berijtihad nih, Usamah bin Zaid. Dia kafir, dia banyak membantai kaum muslimin, lagi perang. Tuh, ini semua udah bukti-bukti bahwasanya dia nih kafir yang benar-benar benci sama muslim dan membunuhi kaum muslimin. Banyak menjatuhkan kaum muslimin, jago. Akhirnya dia lari dan dihantam sama Usamah bin Zaid, jatuhlah dia. Dan udah jatuh mau dihabisin, dia bilang, la ilaha illallah. Ya kan? Semua qarinah, bukti-bukti yang ada tadi menguatkan dia, ini cuma takut gara-gara pedangannya. Dihabisin, cos. Udah bilang la ilaha illallah. Ini ijtihadnya, pemikirannya, pola fikir Usamah bin Zaid radhiyallahu. Pas sampai sama Rasul diapain? Diomelin kan? Tetap. Apakah kau buka hatinya dan kau lihat isi hatinya? Apakah kau bongkar hatinya dan kau lihat isi hatinya? Terus Rasul gituin. Begitu menyesalnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum sehingga dia berkata, andai saja pada waktu itu aku belum Islam. Maknanya apa? Kalau aku melakukan dosa sebesar ini menimbulkan kemurkaan Rasul dulu belum Islam. Setelah itu Islam, terhapus semua dosaku langsung. Kalau udah masuk Tapi waktu itu aku udah Islam, jadi kehitung dosa. Begitu kerasnya Rasul. Kenapa? Kesalahan syubhat, kesalahan pola fikir. Tegasnya kepada Mu'adz bin Jabal yang mengimami dengan sulat al-ba. Udah orang pada capek. Udah gitu segera bersegeranya, terburu-burunya dia menghukumi yang keluar dari barisan sholat
Karena capek kan, ya Allah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu taunya ngimamin pakai surat Al-Baqarah. Dia udah capek nih, Al-Baqarah. Dia salam, dia keluar duluan deh, sholat sendiri. Dia laporin sama Mu'adz. Dia bilang, oh itu dia munafik. Tuh, terburu-burunya dia. Berangkat dari kekeliruan apa? Syahwat apa syubhat? Kekeliruan mindset, masuknya syubhat. Kekeliruan tariqah tafkir, way of thinking, cara berpikir. Sampai diaduin nama Rasul, diapain nama Rasul? Diomelin kan? Sallallahu alaihi wasallam. Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kau pembawa fitnah ya Mu'adz? Tuh lihat. Ini yang dibilang proporsional. Islam agama yang rahmat. Bukan berarti maknanya kemudian rahmat di setiap waktu. Enggak. Rahmat ini tegas pada saatnya tegas, di tempatnya tegas. Lembut pada saat lembut, di tempatnya lembut. Ini rahmat. Fahami Islam dengan proporsional. Jangan dengan nama rahmat kemudian kau halalkan yang haram. Jangan dengan nama rahmat kau tinggalkan yang wajib dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan. Jangan kau benturkan syariat satu sama lain. Fahami dengan tepat.